malah hilang si apa Riansah. Oke, jadi barangkali kita mulai aja. Pada pertemuan kali ini, yang pertama saya ucapkan selamat datang di Sistem Insan Pembangunan di Prodi Software Engineering ya. Jadi Prodi Software Engineering ini memang ada kekhususan tertentu. Saya akan tanya satu persatu background daripada teman-teman pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu ya. Jadi nama saya Sucipto Basuki. Saya tinggal di Medland Cibitung ya. R10 nomor 1 Cibitung Bekasi. Untuk saat ini pembelajaran hari ini saya berada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Kadang-kadang ada yang pernah berkunjung ke Gunung Kidul. Saat ini saya berada di sini, di Gunung Kidul, Yogyakarta. Tepatnya di pesisir selatan ya, di pantai selatan Gunung Kidul. Kemudian di kegiatan di Sistem Pembangunan saya punya punya 3 kegiatan pokok. Yang pertama sebagai dosen tetap ya. Dosen tetap ini saya mulai dari 2012. Dari 2012 sampai saat ini kisaran 9 tahun ya. 9 tahunan saya sudah mengajar di Sistem Insan Pembangunan dan saya sebagai dosen tetap di Sistem Insan Pembangunan. Jadi saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman di software engineering ini. Memang sudah khusus untuk mendalami adalah software engineering, baik itu web development dan mobile development. Di sebagai tenaga pengajar, saya beberapa mengampu ya, ada 10 mata kuliah yang saya ampu. Barangkali nanti akan dapat atau tidak. Salah satunya yang pertama adalah logika algoritma ya. Logika, kemudian ada aljabar linear tadi ini, kemudian ada kalkulus, kemudian ada selain itu ada RPL atau rekayasa perangkat lunak. Kemudian ada Komdat ya, kombinasi data. Ada cloud computing. Kemudian ada sistem deteksi intrusi. Ya. Jadi yang saya ajarkan di Prodi RPL ada 7 ini ya. Mungkin barangkali nanti ketemu di semester 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. Yang terakhir biasanya adalah e-business atau technopreneurship. Ada 8 mata kuliah. Artinya nanti ada beberapa ketemu dari saya, biasanya saya dari semester 1, semester tengah, dan semester akhir. Yang kedua, saya sebagai ketua alumni ya, yang dinamakan Ilumik IP, Ikatan Alumni Insan Pembangunan ya. Jadi nanti bisa kalau memang ada beberapa hal yang perlu didiskusikan, bisa didiskusikan ya. Ketua alumni ini saya periode
sampai 2023. Contoh kasus adalah ketika kalian butuh mentoring terkait dengan software engineering, ya. Software engineering kan nanti terbagi dua, web development atau nanti ke mobile application. Jadi memang sudah ada kekhususan di software engineering atau RPL atau rekayasa perangkat lunak. Yang ketiga, sebagai pembina organisasi UKM yang pertama adalah komit, atau sering disebut dengan Komite Informasi dan Teknologi. Yang kedua adalah unit. Jadi ketiga itu pokok ketika aktivitas saya di STIMISA Pembangunan, ya. Jadi sebagai dosen tetap, kemudian sebagai ketua alumni dan sebagai pembina. Kemudian kalau di luar daripada kegiatan di kampus atau pengajar, saya juga ada beberapa usaha di Bekasi, ya. Seperti nanti barangkali kalau teman-teman mahasiswa datang ke rumah saya nanti bisa sharing session terkait dengan karena di teknik itu dituntut tidak hanya kita pandai membuat produk, tetapi harus kita pandai menjual produk juga. Jadi seorang kreator, kemudian juga seorang eksekutor. Itu aktivitas saya di kampus dan di rumah. Kemudian kalau di perusahaan, di akhir tahun kemarin saya sudah ambil pensiun dini. Saya barangkali kalau areanya di sekitar Bitung, saya pernah bekerja di PT Arera Bersih Indonesia atau di PT Arsi sebagai engineer selama 15 tahun. Artinya sebenarnya saya lah sebagai praktisi, lebih banyak ke praktisi daripada akademisi. Sehingga nanti bisa dikomunikasikan antara teori dan praktikum. Nah, itu sekilas daripada perkenalan hari ini. Kemudian saya akan tanya satu persatu, ya. Simpan. Dari Audiva Alfrian Tahara. Nah, sekarang sudah bekerja? Iya, Pak. Masih di rumah aja. Di rumah saja. Background daripada SMA, SMA? SMK. Jurusan apa? Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Oh, TKJ, ya? Iya. Berarti selama di SMK mempunyai proyek apa? Atau sudah mempunyai apa karya apa gitu? Nggak ada sih, Pak. Soalnya jam kos terus. Jam kos maksudnya jam kosong terus, kayak nggak ada gurunya. sekolahnya di mana? Di SMK Panongan. SMK Panongan Negeri, kan? Iya. Oh, gitu. Harapannya apa, Audiva, ketika milih di STIMISA Pembangunan? Bisa ahli dalam komputer, pemrograman, terus udah sih itu aja. Oke. Dia memang punya background di teknik komputer jaringan, akan tetapi belum seluruhnya dipelajari, barangkali gitu ya, Audiva, ya. Iya. Oke, terima kasih Audiva. Selanjutnya Alvin Suprayogo. Alvin? Ya, Pak. Ya. Posisi di mana? Bisa di on kamera nggak, Alvin? Oh, lagi di luar, Pak. Oh, di luar. Oke. Alvin, apa sudah bekerja atau belum hari sekarang? Tahu bulat kayaknya di luar itu.
Oke, lanjut. Lanjut Panca. Panca Denny Pamungkas. Ya, Pak. Eh, Panca sudah bekerja, Panca? Alhamdulillah sudah, Pak. Di mana, Panca? Di daerah Cikupama, Di PT apa, Panca? PT Wakyung Aroma Creation. Produksi apa itu? Bumbu seasoning gitu, Pak. Oke, oke, oke. Karena sudah bekerja, pertahankan pekerjaan sampai memilih pekerjaan yang lain. Jadi karena ini mungkin sumber pendapatannya gitu ya. Jadi dari apa SMK, dari backgroundnya apa, Panca? Saya SMK Pertanian. SMK Pertanian. Halo, Halo? Panca? Iya, Pak. Oh, berarti ini cocok di perkebunan sebenarnya. Saya punya usaha itu Happy Garden. Sinyalnya kayaknya. Sinyalnya juga nih. Panjang banget juga. Saya lebih ke pangannya, Pak. Mengolah hasil pertaniannya. Oh, teknik pangan. Ya, lebih ke teknik pangannya. Tapi maksudnya ke pertanian itu. Ya, ya, oke, oke. Makanya kamu masuk ke ya terkait dengan pangan ya, kayak apa Indofood. Pokoknya terkait dengan pangan lah ya. Ya. Ya, Oke, Pak. oke. Harapannya masuk ke distribusi pembangunan apa, Panca? Saya sih ingin saya mengkombinasi apa yang saya dapat sama teknologi yang mungkin besok bisa saya dapatkan menjadi suatu bisnis. Gitu. Oke. Jadi ujung-ujungnya apa duit ya, bagaimana kita mendapatkan duit ya berdasarkan apa teknologi yang kita kuasai begitu ya, Panca ya. Ya, Pak. Ya. Oke, terima kasih Panca. Terakhir Dias. Ya, Pak. Oke, dia sudah bekerja sekarang? Belum. Belum. Tinggal di mana Dias? Tinggal di Citralaya. Citralaya. Oke, dekat lah ya. Oke, SMK-nya atau SMA, Dias? Jurusannya apa? SMK. SMK jurusan multimedia. Oh, multimedia. Oke. Di multimedia sudah mempunyai apa portfolio belum, Dias? Apa karya apa begitu? Udah pernah sih desain-desain gitu. Gitu. Sama program dikit-dikit lah. Gitu. Kalau pasti Dias punya IG kan, atau punya channel YouTube punya kan ya? Nah, punya. Di IG dan channel YouTube-nya itu ketika posting itu ada sentuhan-sentuhan apa multimedia enggak, Dias? Bisa bilang sih enggak sih, cuman main game doang kalau channel YouTube mah. Enggak yang di IG-nya? IG masih belum ada. Gitu. Multimedianya lebih ke 2 dimensi atau video? Dua-duanya, 2 dimensi sama video. Oh gitu. Oke, oke, oke. Jadi sekarang dunia digital marketing itu kan lagi bagus dia. Jadi salah satu supportnya itu dari konten kreator. Dan konten kreator itu supportnya adalah dari multimedia. Ya, baik itu berupa 2D grafik ya, ataupun dari video bergerak. Begitu. Kalau editing video pakai apa, Dias? Adobe Premiere Pro. Pakai efeknya enggak? Pakai. Pakai ya.
Oke. Karena dimanapun sentuhan sekarang lebih nyaman ketika kita melihat video, ya. Contoh kasus, walaupun saya bukan orang multimedia ya, di kampus kan punya profil kampus tuh ya. Itu tahun kemarin kita buat kolaborasi dari dosen itu saya, kemudian teman-teman mahasiswa itu dari Komit, kemudian ada teman-teman alumni. Artinya video untuk menghasilkan video itu panjang jalannya. Mungkin dia sudah paham ya. Jadi kita bikin skripnya terlebih dahulu, kemudian kita bikin storyboardnya terlebih dahulu, kemudian kita pilih talent yang bagus gitu ya. Baru kita laksanakan take 1, take 2 dan sebagainya ya. Dan itu pun pasti nanti ada kekurangan di sana sini, take ulang, kemudian yang terakhir proses editingnya. Jadi proses-proses dari awal sampai terakhir itu karena saya sudah mengalaminya memang perlu waktu. Sama begitu ketika di software engineering begitu, tidak harus tidak selalu instan jadi, enggak, itu perlu proses. Ya, sama kayak di multimedia, di awalnya editingnya agak kasar, nanti bagian secara lembut sampai editnya halus, itu perlu proses. Sama juga di software engineering ya. Jadi kalian belajar diajari katakanlah programming khususnya dari web development atau mobile development gitu ya, itu diajarkan sama, misalkan Panca, Dias, Audiva, Alvin itu ketika mendapatkan sama, ilmunya sama, tetapi nanti hasil akhirnya berbeda. Itu tergantung kalian prosesnya bagaimana, tergantung latihannya seberapa beratnya gitu. Nah, itu proses-proses itu yang barangkali orang suka atau tidak suka. Ya, tapi kalau orang teknik mau nggak mau harus suka prosesnya itu. Terus terang ya, orang kita teknik, baik itu multimedia, jaringan, software engineering, teknik informatika, yang bekerja itu tangan kita nih. Ya, kalau tangan kita itu tidak bekerja, tidak mungkin menghasilkan karya. Apalagi kita cuma duduk, lihat, disambil rebahan dan sebagainya, itu nggak mungkin menghasilkan karya. Yang menghasilkan karya itu tangan-tangan kita ini. Ya, semakin banyak kita belajar, tangan kita menghasilkan karya, ya tadi dari kasar menjadi halus. Kalau di multimedia udah kelihatan tuh hasilnya. Dari pertama itu agak kasar, kemudian editingnya agak halus, sekarang halus. Ya, itu prosesnya udah mulai kelihatan. Nah, untuk menuju dari kasar ke halus itu butuh jam terbang. Sama ya, di software juga. Dari kita nggak tahu menjadi tahu dan paham banget, itu jam terbang. Jam terbang butuh tangan-tangan ini bekerja. Ya, orang teknik tangannya harus bekerja. Ya, di samping otaknya bekerja. Beda kalau orang teman-teman sebelah kita, misalkan manajemen, nah, bekerjanya ya lewat kita bicara gini dia, tapi tangannya orang bekerja. Tapi kelebihan orang teknik adalah ketika kita bicara satu, 0 dan 0, benar ya benar, salah nggak benar, itu orang-orang teknik. Kalau orang manajemen bisa muter-muter dulu, tapi enggak, kalau orang teknik ya ini begitu. Itu kelebihan orang ketika kita masuk ke prodi teknik. Jadi tentunya karena kita interaksinya kita dengan komputer, ya itu secara teknik komunikasi kita tidak sehebat tetangga kita atau prodi manajemen. Prodi manajemen komunikasinya antara manusia dengan manusia, tapi kita adalah komunikasinya kita dengan komputer. Ya, maka tool yang pertama harus disediakan adalah kita harus mempunyai komputer yang sesuai dengan speknya. Karena di software engineering speknya tinggi semua untuk saat ini software,
nanti ketika punya kelebihan keuangan, kelebihan dana, beli yang terbaik untuk spek komputernya. Karena perlu nanti, katalah nanti kalau mau ditambah apa editing konten kreatornya, nggak perlu ganti nih komputer, masih support. Itu ya. Kalau seandainya nggak punya komputer, ya kita mau komunikasi sama siapa? Karena toolnya komunikasinya kita sama komputer. Kalau manajemen adalah manusia dengan manusia, tapi kalau kita adalah manusia dengan komputer. Jangan heran kalau memang orang kita TI, software engineering, orang teknik itu lebih cenderung pendiam dan banyak bekerja. Tapi kalau orang manajemen itu banyak bicara aja. Ya. Tapi kalau sekali bicara orang teknik, berarti memang udah kuat datanya. Nah, itu kelebihan orang teknik begitu. Untuk itu ya apabila belum punya komputer ya segera berniatkan komputer, sekali beli yang bagus sekalian, karena nanti ketika kurang support nanti akan ganti. Tapi kalau yang bagus sekalian, speknya tinggi, nanti diganti, bukan diganti misalkan ditambah memorinya ditambah dan sebagainya. Itu sebagai awalan ya. Jadi kalian sudah memilih untuk ke prodi software engineering, outputnya udah jelas, jadi programmer baik web ataupun mobilis. Kalau prospek pasarnya gimana? Kalian cek aja sekarang job street, lowongannya itu paling banyak dunia IT atau IT itu dia untuk sekitar Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten, Tangerang Selatan. Coba dicek. Saya sudah cek, sekarang lebih banyak lowongan adalah sebagai full stack developer. Artinya kalian memilih di prodi ini sudah tepat. Lowongan yang terbanyak sekarang adalah di bagian IT full stack developer. Itu kira-kira ya. Jadi tergantung kalian nih. Lah, kalau ada pertanyaan, Pak, saya pengen belajar, tetapi sama siapa? Ya, kalau saya sarankan yang paling murah itulah masuk organisasi, masuk komunitas. Masuk aja di UKM Komit udah jelas. Jika mengajarkan software engineering, programming sudah jelas. Nah, di situ pasti nanti ada mentor-mentor yang sudah bekerja di bidangnya. Tinggal kalian nanti deketin, kalian nanti tanya terus, pasti mereka akan memberikan ilmunya secara cuma-cuma. Itu. Kalau mengharapkan di kampus biasanya kurang, tapi kalau di kampus ditambah ke komunitas biasanya lebih lengkap begitu. Kemudian untuk aljabar linier ini materinya nanti saya akan kirim ya, SAP dan sebagainya. Kalau nggak hari ini nanti besok ya. Saya akan kirim ya. Untuk matematika untuk aljabar linier ini semua materinya lama. Ya, di SMK, SMA kalian sudah dapat misalkan matriks, vectors, determinan, matriks inverse, kemudian persamaan linear, aljabar boolean dan fungsi aljabar. Ini semua kalian sudah dapat. Sehingga kita hanya mengulang daripada masa lalu kalian. Ya, masa lalu di SMK saya ulang terkait dengan materi aljabar linear ini, nanti ditambah ini fungsinya buat apa? Ini teori prakteknya buat apa sih Pak? Ini teori prakteknya buat apa sih Pak? Begitu. Artinya secara teori kalian sudah paham, secara praktek sudah paham. Di pembelajaran ketika nanti tidak ada pembelajarannya adalah kurang, ya kalian langsung tanya karena ini masih cuma sedikit ya. Kalian langsung tanya. Saya mau tanya ini Pak, tanya ini Pak, gitu ya. Step-step. Nah, andai nanti katakanlah di pertemuan itu tidak paham juga, ya, karena mungkin ada masalah di perusahaan, ada di keluarga, saya nggak tahu, karena itu kan menerima ilmu itu tidak bisa dipaksakan. Setelah nanti acara, setelah nanti perkuliahan selesai, diskusi, mungkin keesok harinya, ini kan saya record ya, daripada pertemuan ini. Hasil recordnya nanti akan saya publish di YouTube. Biar nanti kalian bisa cek kembali. Ya, cek kembali sambil
santai, bisa ngopi, bisa ada di teras atau di kamar gitu ya. Kita lihat, oh ini. Karena kalau dipaksa sekarang nggak bisa, misalkan itu nggak paham, ya nanti bisa dimain kembali. Kemudian untuk tugasnya ada 2 saya. Yang pertama adalah nanti setiap akhir daripada materi, nanti ada namanya latihan soal. Latihan soal itu kalian kerjakan di buku tugas masing-masing, dan nanti pada akhir daripada perkuliahan ini kalian nanti semua difoto tugas-tugasnya itu nanti di email. Itu yang pertama tugasnya. Yang kedua, pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-13 kalian mesti hadir untuk kuis. Ya, bisa hadir di malam, bisa hadir di pagi karena dosennya sama saya ya. Malam di saya, pagi dia juga saya. Ikut kuis karena soal kuis biasanya adalah mirip-mirip soal UTS. Nah, pelaksanaan UTS dan UAS udah pastinya open book, open semua. Dan waktu pun saya akan tambah begitu. Dari 1,5 jam nanti 3 jam. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada, barangkali pertemuan nanti kita cukupkan sekian. Yang terakhir, ini kan kalian malam minggu jam 8. Mau dipindah atau enggak berkuliahnya? Kalau mau dipindah, yang kosong saya Selasa jam 18.30. Kalian ada ini enggak? Ada apa? Ada jam enggak? Nggak ada Kalau kayaknya. hari Selasa kebetulan nggak ada. Ini SE ya. Ada jamnya di jam 8. Jam 8. Iya. Sebentar. Berarti bisa ya? Biasanya malam minggu nih kayak Alvin nih. Alvin nggak tahu nih posisinya di mana nih kan gitu. Daripada seperti itu nggak efektif. Kalau menurut saya, hemat saya, mending dipindah aja karena malam minggu ya itu bisa kemana-mana kalian kan gitu. Berarti RPL. Oke ya, hari Selasa jam 18.30 ya. Iya, Pak. Oke. Nanti tolong sampaikan ke teman-teman yang malam minggu kita pindah ke Selasa jam 18.30. Biar sekalian nanti jam 8 juga kan ada. Jadi kalian tetap kuliahnya juga nggak nambah hari, ya cuma dipindah aja. Ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, barangkali kita cukupkan. Nanti RPS dan materi nanti saya akan kirim ya, hari ini atau besok pagi. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.